Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files ingin menyajikan sebuah kasus tentang seorang penjual es krim yang cantik namun ternyata seorang psikopat. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Hesti Baliska Ranza, seorang gadis kelahiran 6 September tahun 1978 di Mexico City yang tinggal dan hidup bersama orang tua dan adik laki-lakinya. Keluarganya harus pindah dari Meksiko di saat Hesti masih kecil. Hal ini akibat pekerjaan ayahnya yang seorang jurnalis yang dikenal sangat kritis dengan pemerintahan Meksiko. Hal ini membuat keluarga Hesti menjadi tak aman dan terpaksa pindah ke Spanyol, tepatnya di Barcelona. Kehidupan di Spanyol yang jauh lebih mahal dari Meksiko menuntut ayah Hesti untuk bekerja lebih keras. Ayah Hesti harus bekerja baik sebagai jurnalis juga sebagai penulis. Kesibukan inilah yang membuat hubungan Hesti dan ayahnya menjadi renggang. Tak hanya itu, ayah Hesti cenderung mengontrol penuh kehidupan Hesti. Hal inilah yang Hesti makin membenci ayahnya. Hesti juga sempat berpikir untuk menyakiti ayahnya. Di sisi lain, Hesti kecil harus berjuang untuk bisa menyesuaikan diri di tempat barunya, sehingga kehidupan masa kecil Hesti tidak benar-benar baik. Di umurnya yang ke-10, Hesti punya impian besar, ingin menjadi seorang ibu. Lalu ia mencoba menanyakan hal ini kepada ibunya tentang kapan ia bisa menjadi seorang ibu. Namun sepertinya tidak ada jawaban yang memuaskan di hati dan pikiran Hesti. Hal inilah yang terus-menerus muncul dalam pikiran Hesti tentang keinginan untuk membentuk keluarga impiannya. Hesti pun meninggalkan rumah dan memutuskan melanjutkan studinya di jurusan ekonomi Universitas Barcelona yang nyatanya jurusan itu sebenarnya bukan pilihannya, namun hanya untuk menyenangkan hati sang ayah. Kehidupan asmaranya pun dimulai di saat ia kuliah. Usai lulus dari kuliah, ia ingin mengajak sang kekasih untuk ke jenjang yang lebih serius. Namun hubungan selama 5 tahun ini belum menguatkan pikiran dan hati sang kekasih. Hesti yang punya impian membangun sebuah keluarga, hatinya pun hancur mengetahui hal ini. Hesti berkeinginan mencelakai sang kekasih dengan memotong kabel rem mobil milik sang kekasih. Namun beruntungnya hal ini tak sampai terjadi. Hesti kemudian mencoba memulai kehidupan baru. Ia kemudian memutuskan pindah ke Jerman dan bekerja sebagai pengasuh di Munich. Namun pekerjaan sebagai pengasuh ini tidak berlangsung lama. Ia pun kemudian bekerja sebagai penjaga toko es krim. Disinilah Hesti kemudian bertemu dengan Holger Holz, seorang penjual lemari es yang kemudian menjadi suaminya. Holger usianya 15 tahun lebih tua dari Hesti. Setelah keduanya merasa saling cocok, Holger melamar dan mengajak Hesti untuk menikah. Impian Hesti yang selama ini diidamkannya menjadi nyata. Menikah dengan orang yang dicintai dan membangun sebuah keluarga. Sayangnya pernikahan Hesti dengan Holger tidak berjalan mulus. Holger awalnya mengaku pada Hesti kalau ia adalah penganut Hare Krishna yang tidak menyetujui adanya hubungan intim di luar pernikahan. Hesti menghormati dan menghargai serta bangga dengan pernyataan Holger tersebut. Namun seusai pernikahan dilaksanakan, Holger mengaku belum siap untuk memiliki anak. Hesti pun kemudian memberikan waktu untuk Holger. Mereka kemudian memutuskan pindah ke Austria di tahun 2005. Kala itu Hesti berusia 27 tahun. Entah apa yang menjadi alasan utama keduanya memutuskan pindah. Namun kemudian Hesti pun berhenti dari pekerjaannya sebagai penjaga toko es krim. Awalnya Hesti menolak dan tidak yakin untuk pindah. Namun Holger meyakinkannya kembali bahwa di sana mereka akan bersama-sama membangun sebuah toko es krim dan saling membantu satu sama lain, membagi rata hasil penjualan, serta yang utama adalah Holger akan siap dan mendukung Hesti untuk segera memiliki momongan. Tapi janji tinggallah janji. Memang benar, Hesti berhasil membuka toko es krim di sana, tepatnya di distrik Medellin bernama Cafe Slegria. Namun Holger sama sekali tidak pernah membantu Hesti. Dia hanya di rumah saja, menonton TV atau asyik bermain video game di depan komputer kesayangannya. Kekesalan dan keinginan Hesti untuk menghabisi nyawa Holger kemudian teralihkan kala Hesti bertemu dengan Manfred Hinterberger di tahun 2007, yaitu seorang penjual mesin es krim. Perhatian dan kasih sayang Manfred jauh melebihi apa yang diberikan Holger pada Hesti. Hesti kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Holger. Anehnya, Holger malah menyetujui keputusan Hesti ini. Holger mengetahui hubungan Hesti dan Manfred. Namun meski begitu, Holger masih tetap saja tinggal di apartemen tempat Hesti tinggal. Perdebatan di antara Hesti dan Holger sering terjadi.
Hingga akhirnya di suatu sore, di tanggal 27 April tahun 2008, Esti sudah tidak dapat lagi menahan amarahnya. Apalagi usai Holger mengucapkan bahwa Esti bukanlah siapa-siapa tanpa Holger. Sesaat usai mereka berdebat, Holger kembali ke meja komputernya. Esti kemudian mengambil salah satu koleksi senjata milik Holger dan menembak belakang kepala Holger sebanyak 2 kali hingga tewas. Anehnya, tak satu pun tetangganya yang mendengar suara tembakan tersebut. Mengetahui mantan suaminya itu sudah tak bernyawa, keesokan harinya seusai dirinya pulang kerja, Esti kemudian membakar jasad mantan suaminya itu. Namun Esti gagal membakar jasad Holger dengan sempurna. Besarnya asap yang mengepul membuat sistem kebakaran pun menyala. Tetangga pun panik dan melaporkan kepada pihak pemadam kebakaran. Saat kepolisian dan tetangga mendatangi apartemen Esti mengaku lupa mematikan kompor. Ia mengaku tengah membakar ikan. Baik polisi maupun tetangga tidak menaruh curiga pada Esti. Keesokan harinya, Esti membeli gergaji mesin dan memotong tubuh Holger menjadi beberapa bagian, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tas es krim dan menyimpannya dalam freezer. Saat ditanya oleh tetangga mengenai suara berisik yang berasal dari apartemennya, Esti mengaku kalau ia sedang membuat es krim. Berselang beberapa bulan kemudian, mengetahui bahwa ia tidak bisa lebih lama lagi menyimpan jasad Holger, Esti kemudian memutuskan membawa tas berisi jasad mantan suaminya itu yang sudah dicor dan berencana untuk membawanya ke toko es krimnya. Sopir taksi yang turut membantu mengangkut tas tersebut tidak menaruh curiga pada Esti. Sesampainya di toko, Esti kemudian membawa jasad Holger untuk disimpan di toko es krimnya. Untuk menghilangkan bau busuk dari jasad, ia pun memasang pengharum ruangan. Beberapa waktu berlalu, banyak orang yang menanyakan keberadaan dari Holger. Esti mengaku bahwa Holger sudah kabur ke India mencari kehidupan yang lebih layak. 2 tahun berlalu, dan tidak ada yang mengetahui tindakan Esti ini, hingga kemudian berlanjut ke tahun 2010. Kehidupan asmara Esti dan Manfred pun berlanjut. Sayangnya perjalanan cinta keduanya tidak berjalan mulus. Esti menaruh curiga pada Manfred kalau kekasihnya ini sudah selingkuh. Kecurigaan itu kemudian terbukti. Esti menemukan banyak foto syur di ponsel Manfred. Tak hanya foto, dalam ponsel itu Manfred juga intens berkomunikasi dengan wanita lain di situs kencan online. Hancurlah hati Esti untuk kesekian kalinya. Di malam tanggal 21 November tahun 2010, usai perdebatan hebat dengan Manfred, Esti kemudian menembak Manfred yang tengah tertidur. Namun kali ini aksinya lebih terencana. Selain menempatkan pistol di bawah bantal, jauh sebelum kejadian penembakan terjadi, Esti sempat mengikuti pelatihan menembak dan metode pembetonan serta telah membeli gergaji mesin. Usai menembak sang kekasih, Esti kemudian memotong tubuh Manfred menjadi beberapa bagian dan kemudian menempatkannya dan mengecornya dalam sebuah lemari es yang ditempatkannya di ruang bawah tanah toko es krimnya. Seusai melakukan aksinya, Esti masih sempat pergi ke salon manicure untuk memperbaiki kukunya yang rusak. Selang beberapa hari kemudian, orang-orang mulai menanyakan kepada Esti tentang keberadaan Manfred. Namun Esti hanya menjawab tidak tahu. Orang-orang kemudian menganggap Manfred tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa menaruh curiga pada Esti. Esti yang kala itu berusia 32 tahun kemudian berkenalan dengan Roland yang berusia 47 tahun yang merupakan teman Manfred. Pada saat itu Roland sedang dekat dengan seorang wanita, namun ia lebih memilih Esti. Tapi sepandai-pandainya Esti menutupi aksinya, akhirnya terbongkar juga. Di tanggal 6 Juni tahun 2011, saat Esti baru saja tiba di tokonya, ia mendapati banyak orang berkerumun di sana. Ia pun menghentikan seorang petugas perbaikan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Petugas tersebut mengatakan tetangga sebelah toko es krim Esti mengalami masalah saluran air. Mereka harus melakukan pembongkaran dari tempat Esti untuk mengetahui sumber kerusakan. Mengetahui hal ini, Esti pun panik. Ia pun bergegas membereskan barang-barangnya dan berangkat ke bandara untuk mengambil penerbangan menuju Paris. Namun sesampainya di bandara, Esti berpikir mungkin saja polisi sudah berjaga-jaga dan bersiap menangkapnya di bandara. Esti memutuskan batal terbang ke Paris dan memilih menuju ke Italia. Usai 4 hari ia kabur, Esti kemudian berhasil tertangkap di tanggal 10 Juni. Esti kemudian segera diekstradisi menuju Austria untuk menjalani proses pemeriksaan. Di awal pemeriksaan, Esti mengaku terpaksa membunuh kedua pria ini lantaran keduanya melakukan tindakan kekerasan pada dirinya. Namun fakta mengejutkan ditemukan kala Esti menjalani pemeriksaan medis. Ternyata
Esti didapati tengah mengandung 2 bulan, yang merupakan hasil hubungannya dengan Roland. Namun pria yang juga diketahui berusia 15 tahun lebih tua dari Esti ini, uniknya tidak mempermasalahkan kasus yang menjerat kekasihnya ini. Keduanya kemudian menikah di ruang tahanan dan Esti melahirkan putranya di sana. Di tanggal 22 November tahun 2012, pengadilan di Wiener, Austria memutuskan Esti bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya pada Holger dan Manfred, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Ia pun juga didiagnosa mengalami gangguan kepribadian dan dianggap terlalu berbahaya bagi masyarakat. Selama persidangan, dalam pembelaannya, Esti hanya mengatakan bahwa dirinya tak bisa mengatakan apapun kecuali menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Media pers menyebut Esti dengan julukan Ice Killer. Esti yang kala itu berusia 34 tahun kemudian ditempatkan di lembaga penyehatan mental dengan penjagaan ketat. Di tahun 2017, karena alasan dianggap berbahaya dalam penjara wanita, pihak pengadilan memutuskan Esti untuk segera dipindahkan ke Schwarzow, yaitu penjara pria yang berlokasi di Asten, Austria. Dalam menjalani masa hukumannya, tepatnya di tahun 2014, Esti sempat menjalin kerjasama dengan seorang jurnalis bernama Martina Berwijn untuk membuat sebuah memoarnya berjudul Two Lives: The True Story of the Ice Lady dan menyebut dirinya sebagai Ice Lady atau Wanita Es. Hasil penjualan bukunya ini digunakannya untuk menghidupi putranya yang ia titipkan pada sang ibu di Barcelona. Sedangkan menurut kabar yang beredar, hubungan Esti dengan Roland telah berhenti beberapa tahun kemudian. Sekian investigasi kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.